Halo kawan-kawan, selamat beraktivitas. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kali ini saya mau membeberkan fakta-fakta ya menurut saya sedikit penting sih untuk para breeder-breeder ataupun yang ingin pelihara axolotl. Saya pelihara axolotl ini mulai dari usia berapa ya, kalau usia kurang tahu soalnya saya beli juga mulai dari anakan baby sekitar size 8 cm, sekarang mungkin sudah mencapai 11 cm lebih lah. Ini dia gondrong, sehat, lincah. Kalau saya setting kandangnya itu ya, kalau ukuran akuarium relatif lah, yang penting dia tidak terlalu kekecilan dan tidak terlalu sempit lah, agar leluasa. Ya minimal antara 50 kali 30 kali 20. Untuk ketinggian tidak perlu tinggi-tinggi, soalnya axolotl itu tidak terlalu menyukai air yang terlalu dalam, karena terkadang axolotl itu masih sistem pernafasannya itu masih menggunakan paru-paru, jadi untuk beberapa menit itu dia selalu muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Kalau fakta yang pertama itu apa ya, axolotl itu menurut saya dia hewan yang unik. Dia mampu meregenerasi setiap bagian yang hilang, misalkan kaki, ekor, bahkan sebagian tubuhnya. Selama otak dan jantungnya masih bekerja, dia mampu meregenerasi. Untuk kandang, settinglah sesuai seperti alamnya. Kalau ini saya menggunakan daun ketapang untuk treatment, mungkin antara 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah harus di treatment. Soalnya kemarin itu axolotl saya itu seperti kayak ada gatal bagian tubuhnya atau gimana ya, soalnya dia sering garuk-garuk di bagian gillsnya itu. Gillsnya seperti digaruk-garuk pakai kaki belakang itu. Mungkin dia jamuran atau apa. Untuk menghilangkan jamuran biasanya saya hanya menggunakan treatment daun ketapang seperti ini. Langsung aja dicelupkan ya, direndam daun ketapangnya, nunggu sampai airnya berubah menjadi coklat, 2-3 hari lah, baru daunnya bisa diambil. Oh ya, jangan lupa ya, daun ketapangnya juga harus dibersihkan ya kawan, sebelum dimasukkan ke dalam tank utama. Kalau misalkan tanknya lumayan besar, kan nggak mungkin kan kuras setiap hari atau gimana. Mending daun ketapangnya langsung dimasukkan aja, nggak apa-apa. Selain itu, kalau misalkan hanya satu, misalkan kalau memiliki beberapa axolotl dalam satu tank, misalkan yang jamuran atau yang sakit itu cuma 1 atau 2, mending diambil, dipisahkan ke wadah lain kayak tupperware. Ada ukuran segini aja udah cukup. Kasih air, kasih daun ketapang, mungkin dalam waktu kurun 1-5 hari lah, paling cepat 3 hari itu udah sembuh kok kalau axolotl. Daun ketapang itu sangat efektif sekali ya kawan ya untuk kesehatan axolotl, terutama untuk sakit-sakit jamur.
karena daun ketapang itu memiliki kandungan seperti apa ya, antibakteri atau gimana. Dia juga mampu menurunkan pH air dalam waktu cepat. Jangan remehkan khasiat daun ketapang ya kawan, soalnya saya juga memiliki stok banyak. Ini daun ketapang yang sudah saya keringkan, sudah banyak, siap digunakan bila sewaktu-waktu Axolot memiliki kendala sakit atau gimana. Fakta menarik lagi dari Axolot itu, dia hewannya itu seperti kayak bonding gitu kawan. Dia itu kalau udah keseringan dikasih makan gitu ya sama owner itu, dia setiap waktu jam makannya itu kalau rutin itu dia nyamperin setiap ownernya datang. Nah, ini salah satu ciri-ciri Axolot yang sehat kawan ya. Dia tidak terlalu sering muncul ke permukaan karena gillsnya dia itu juga sudah gondrong. Kalau dia gondrong otomatis alat pernafasannya itu gimana ya, lancar gitu ya. Kalau awal-awal datang dulu dari breedernya itu, gillsnya itu yang kecil-kecil itu rontok, cuma yang pangkal yang utamanya itu kayak Athena itu ada berjumlah 6 itu masih ada utuh, cuma gillsnya itu yang kecil-kecil itu bagian kecilnya itu rontok. Nah, waktu rontok itu saya treatment hanya menggunakan daun ketapang ini. Dalam waktu 1 mingguan lah dia udah pulih kembali dan gondrong sehat. Dan satu lagi, Axolot itu tidak terlalu menyukai pencahayaan yang terlalu terang gitu ya. Usahakan tidak selalu sering menyalakan lampu karena dia kurang nyaman. Ini saya nyalakan kalau pas waktu saya ngasih makan aja, sekalian sama memberi nutrisi pada tanaman-tanaman itu. Mungkin nyala cuma 2 jam, itu pun sehari cuma pagi sama sore aja waktu dia makan. Habis itu saya matikan, udah itu aja. Axolot itu tidak terlalu suka di handle kawan ya, jadi jangan terlalu sering-sering untuk handle karena dia bisa stres. Kalau dia stres itu dia pergerakannya ngawur ke sana kemari seperti itu, bisa-bisa gillsnya dia rontok kalau stres. Kalau rontok dia sering ke permukaan, mudah terserang jamur juga. Untuk tank mat saya hanya menggunakan udang sawah ini ya, udang sungai. Itu untuk membersihkan alga-alga atau sisa-sisa makan atau kotoran, biasanya juga mau dia. Kalau media filter saya hanya menggunakan ini cuma filter gantung kecil sama filter biofoam untuk aerasi. Ini juga sangat efektif untuk penyimpanan tempat rumah bakteri. Jika airnya sudah mature itu enak banget kawan untuk pelihara Axolot. Oh ya, Axolot itu tidak terlalu membutuhkan air yang benar-benar dingin. Memang benar, suhu air yang dingin itu memang baik untuk pertumbuhan dia, terutama untuk gillsnya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa hidup di suhu antara 27 sampai ke 29
9 lah maksimal itu ya. Ya alhamdulillahnya di daerah wilayah sini tempat saya tinggal ini suhunya selalu di bawah 27 ke bawah. Untuk kalau naik ke 28 itu masih jarang. Curah hujan di sini masih tinggi. Jadi aman lah. Kalau pergantian air setiap hari saya cuma mengontrol, misalkan exhaustnya pup atau buang kotoran gitu, saya sedot pakai selang, saya ganti airnya yang kurang itu, udah seperti itu aja. Untuk pergantian air ketinggian setengah dari volume air ini mungkin segini atau segini gitu ya, itu biasanya saya hanya sebulan sekali. Pokoknya usahakan jangan sampai ada kotoran menumpuk di bawah-bawah ini, soalnya kita tidak menggunakan media apa-apa. Amoniak bisa ngebum kalau misalkan tidak ada pasir atau sejenisnya itu. Saya mengambil aman saja. Pasir juga tidak terlalu baik untuk axolot. Takutnya kalau waktu kemakan dia malah jadi berabe. Mending cari amannya saja. Kawan, dia telah aktif sekali, gerakannya elegan. Kalau saran dari saya, selalu sediakan daun ketapang ini ya kawan ya, kalau mau pelihara axolot, karena ini sangat amat berguna sekali untuk kesehatan axolot. Manfaatnya sangat besar sekali ini untuk menstabilkan kondisi air di tempat kalian ya. Kalau saya hanya menggunakan air sumur biasa, tidak menggunakan yang lain-lain. Saya juga tidak menambahkan air es atau chiller atau apa, cuma medianya seperti ini aja. Air konsisten di tempat saya itu 27 sampai 26. Kalau malam bisa sampai 24. Ya alhamdulillah masih terjaga suhunya di sini. Oke, jika ada pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semuanya. Bila ada kekurangan salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu saya untuk lebih berkembang lagi dalam men-sharing dan berbagi ilmu tentang pelihara axolot ini. Rencananya saya akan mencoba untuk ngebreed axolot ini biar menjadi lokal, tahan di suhu di tempat kita berada di Indonesia ini. Soalnya kalau yang import itu dulu saya pernah pelihara itu sering mati kawan ya, mati satu persatu seperti itu. Karena import itu masih belum terbiasa dengan suhu kita, jadi kita harus menekan suhu air ke 20 derajat Celcius ke bawah. Itu harus itu, soalnya kalau tidak itu dia mudah stres. Kalau yang udah ternakan lokal seperti ini, dia mudah sekali untuk perawatan. Makanan saya full cacing, pelet atau lain-lainnya saya tidak memakai, soalnya saya tidak mau ambil resiko. Soalnya kalau seperti pelet dan yang lain-lain itu di bagian pup atau kotorannya nanti menimbulkan amoniak tinggi. Jadi saya full cacing tanah. Saya siapkan selalu seperti ini. Cacing tanahnya di sini banyak, cuma tidak kelihatan saja. Oke.
Untuk season kali ini kita akhiri saja. Jika ada pertanyaan langsung ketik langsung tulis di komentar saja. Nanti bisa saya jawab satu persatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.